Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Terutama terlebih lagi jamaah sekalian adalah nikmat keimanan, yang dimana keimanan tersebut tentunya seorang hamba akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan tersebut, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rabb-Nya Azza wa Jalla. Hanya saja jamaah sekalian, yang perlu kita pahami, keimanan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu perlu untuk kita buktikan. Makanya banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan dengan cara kita membuktikannya. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya dengan sebab keimanan yang dia miliki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im." Yang dimana dengan hidayah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Maka ini jamaah sekalian, kita perhatikan bagaimana setelah keimanan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amal saleh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh senantiasa digandengkan oleh Allah. Wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka senantiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah, mereka lah itu penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun, akan kekal di dalam surga, tidak akan pernah keluar. Ini jamaah sekalian, kita perhatikan dari dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan, demikian pula amal soleh, dan masih banyak ayat-ayat yang lain.
disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, disebutkan dalam surah Fussilat, disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian pula datang dalam surah Al-Baqarah, demikian pula dalam ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, bahwasanya amal saleh itu selalu bergandengan dengan keimanan, tidak akan pernah terpisahkan jamaah sekalian. Maka keimanan, kalau kita ingin buktikan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih janji-janji Allah, sebagaimana halnya misalnya Allah menjanjikan innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan pahala yang tidak akan ada batasannya. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin semua janji Allah untuk orang-orang yang beriman, maka harus kita pahami keimanan itu butuh pembuktian. Keimanan kepada Allah tidak hanya di lisan saja, namun butuh pembuktian. Kita perhatikan bagaimana orang-orang saleh sebelum kita, bagaimana para nabi sebelumnya, mereka membuktikan keimanannya. Di antaranya jamaah sekalian, kisah yang sering kita dengarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, wahai Rabbku, berikanlah aku keturunan yang saleh. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa itu lama baru dikabulkan doanya. Bahkan ketika Allah menyebutkan fawasyarnahu bigulamin halim, kami berikan kepadanya anak yang sangat sabar. Bukan sekedar sabar, tapi halim, sangat betul-betul bersabar, menerima segala takdir dan ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika umur beliau sudah sangat tua. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya inna Ismail wulida wali Ibrahim sittu wa samanuna sanah. Sesungguhnya Nabi Ismail itu dilahirkan, sedangkan Nabi Ibrahim itu memiliki umur 86 tahun. Nanti umur 86 tahun jemaah sekalian baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin melihat pembuktian keimanan dari Nabi Ibrahim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail sudah beranjak remaja, sudah beranjak dewasa, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku bahwasanya saya itu menyembelihmu." Dan mimpi para nabi jamaah sekalian itu adalah wahyu dari Allah. Adapun mimpi kita belum tentu, tidak mungkin, mustahil, karena wahyu telah terputus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka jamaah sekalian, Nabi Ibrahim melihat diwahyukan kepada beliau di dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Maka dia bertanya, meminta pendapat dari Nabi Ismail. Fanzur madza tara, coba berikan pendapatmu. Maka Nabi Ismail alaihissalam beliau memahami betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih beliau. Maka beliau berkata kepada ayahnya, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah kesayanganku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lakukanlah perintah yang telah Allah berikan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati saya termasuk dari orang-orang yang bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata pada kesempatan itu menguji keimanan Nabi Ibrahim. Maka keduanya pun melakukan perintah Allah dan Allah selamatkan, dan Allah beri ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana seorang nabi, seorang yang harusnya diberikan kedudukan sangat mulia, tapi tetap
diperintah oleh Allah dengan perintah yang sangat besar sebagai bukti dari keimanannya. Maka bagaimana lagi dengan kita? Tentunya jamaah sekalian, ada bukti keimanan yang harus kita berikan. Kemudian semua amal saleh juga merupakan bukti keimanan jamaah sekalian. Kalau kita beramal, mau itu salat ataupun itu zakat atau selainnya, semuanya hakikatnya adalah pembuktian dari keimanan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di surah Al-Baqarah antara iman dan amal saleh, Allah menggandengkan beberapa amal saleh yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus salata wa atauz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh, dia buktikan keimanannya dengan amal baik. Wa aqamus shalah, demikian pula menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itu bukti dari keimanan. Betapa banyak dari kita mengaku beriman. Kalau ditanya muslim atau tidak, jawabannya muslim. Kalau ditanya beriman atau tidak, jawabannya beriman. Namun betapa banyak dari kita yang tidak melakukan salat 5 waktu, yang kadang melakukan salat kalau ada kesempatan saja, yang kadang melakukan salat kalau dia semangat saja, kalau dia melakukan salat itu semata-mata kalau memiliki sisi sedikit waktu dari apa yang tersisa dalam kehidupannya. Maka ini jamaah sekalian, harusnya menjadi bukti keimanan dengan kita menegakkan salat, demikian pula melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Karena dengan hal tersebutlah barulah kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu dengan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan kata Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hati mereka dan tidak pula mereka bersedih. Hanya saja jamaah sekalian, membuktikan amalan dengan membuktikan keimanan dengan amalan-amalan yang nampak itu juga belum tentu menjadi bukti kita beriman. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita berkurban, belum tentu itu bukti keimanan kita yang sebenarnya. Betapa banyak orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari orang munafik, orang yang akan masuk ke dalam neraka. Mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka berhaji. Bersamaan dengan itu mereka bukan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang munafik ingin menipu Allah, namun Allah balas menipu mereka. Kenapa mereka jamaah sekalian? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri bangkit menegakkan salat, qamu kusala. Mereka tegakkan salat itu dengan rasa malas di dalam hatinya. Tidak ada keimanan, bukan melaksanakan salat semata-mata karena Allah, namun karena malas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas. Mereka melakukan salat, mereka melakukan amal saleh hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Hanya karena ingin dikatakan sebagai orang yang beriman. Hanya karena ingin dikatakan sebagai orang yang saleh. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Mereka beramal saleh, mereka beramal baik, mereka buktikan keimanannya dengan amal-amal perbuatannya. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian, tidak diterima keimanan mereka oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan di ayat 145 dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin." Sesungguhnya orang-orang munafik yang meskipun mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, sesungguhnya mereka kata Allah, "Fid darkil asfali minan nar." Itu berada di lapisan neraka yang paling dalam nantinya pada hari kiamat. Dimasukkan ke dalam neraka jamaah sekalian. Maka satu amalan jamaah sekalian, saya ingin sebutkan satu amalan. Amalan ini bukti keimanan mustahil untuk direkayasa. Keimanan akan terbuktikan kalau ini ada pada diri kita. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
apabila disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, takut kepada Allah, berharap berjumpa dengan Allah, berharap agar amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati jamaah sekalian. Amalan hati. Kalau kita ingin buktikan keimanan kita, kita perhatikan hati kita. Kita perhatikan bagaimana hati yang takut kepada Allah tentunya akan meneteskan air mata. Makanya di antara bukti jamaah sekalian, orang yang beriman ketika disebutkan tentang ayat-ayat Allah, bagaimana Allah memperingatkan beratnya api neraka, mereka menangis karena takut kepada Allah, takut disiksa oleh Allah, bukan seperti manusia di zaman sekarang. Mereka menjadikan neraka itu bagaikan tempat untuk rekreasi. Akhirnya dibuatlah video seakan-akan berada di dalam neraka, vlog dengan teman-temannya. Ini wal'iyadzubillah, ini merupakan bentuk celaan terhadap agama Nabi kita SAW. Para sahabat kalau disebutkan tentang neraka, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menangis. Itulah bukti keimanan yang tidak akan bisa direkayasa jamaah sekalian. Karenanya jamaah sekalian, Nabi kita SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah, sungguh tidak akan disiksa, tidak akan disentuh oleh api neraka seorang lelaki yang menangis. Dia menangis bukan karena tidak punya uang, Pak. Dia menangis karena apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dia menangis karena takut kepada Allah, tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan masuk ke dalam api neraka hatta ya'udal labanu fid dhar'i, kecuali kalau susu itu kembali ke tempat dia diperah. Bisa atau tidak? Maka maknanya jamaah sekalian, mustahil seseorang akan disentuh oleh api neraka kalau dia menangis karena takut kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW juga bersabda, sebagaimana yang datang, beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi juga dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ainan la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh sedikit pun oleh api neraka. Di antaranya jamaah sekalian, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ainun bakat min khasyatillah, adalah sepasang mata yang menangis semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti keimanan, tidak akan pernah bisa direkayasa. Kita perhatikan diri kita, kapan terakhir kali kita menangis karena Allah? Kapan terakhir kali kita menangis takut kepada Allah? Kapan terakhir kali kita menangisi dosa-dosa kita? Kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, kita meninggalkan salat, kita meninggalkan puasa, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban padahal mampu kita lakukan. Berapa kali jamaah sekalian? Ataukah selama ini kita tidak pernah menangis atas dosa-dosa kita? Apakah selama ini kita tertawa bersenang-senang, hidup di dunia layaknya hewan, yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka itu hidup yakulun wa yattamatta'un wa yulhihimul amal. Mereka hidup di dunia yakulun, yatamatta'un wa yulhihimul amal. Kerjanya cuma tiga. Mereka kerjanya makan-makan, yatamatta'un, kerjanya senang-senang, wa yulhihimul amal, dan selalu terlalaikan dengan angan-angan dunianya. Apakah keadaan kita seperti ini jamaah sekalian? Maka harusnya kita periksa hati kita. Harus kita lihat di mana hati kita. Jangan sampai jamaah sekalian, hati kita tidak bisa menangis, ternyata karena hati kita sudah mati. Hati kita sudah rusak. Makanya Nabi kita SAW, ketika beliau menyebutkan amalan-amalan yang beliau perintahkan agar supaya hati kita itu hidup, beliau terakhir mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, wa iyyaka, jauhilah oleh kalian kasrah ad-dhahak, terlalu banyak tertawa,
Dengan HP-nya, dia hanya melihat saja video-video lucu. Bagaimana hidupnya penuh dengan candaan, bagaimana hidupnya penuh dengan ketawa. Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak mengingat dari dosa-dosanya yang mungkin dia disiksa karenanya. Terlalu banyak tertawa jemaah sekalian. Maka Nabi mengingatkan jangan terlalu banyak tertawa. Kata Nabi SAW, fa inna kasratad dhahaki fasadul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa akan merusak hati. Datang dalam sebagian riwayat, fa inna kasratad dhahaki tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati seorang hamba. Sulit baginya untuk menangis jemaah sekalian. Sulit untuk baginya mengingat dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit meneteskan air mata karena hatinya mati. Terlalu banyak tertawa, terlalu banyak mengolok-olok agama. Oleh karenanya jemaah sekalian, marilah kita menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Kita buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dari hati kita. Orang yang beriman terakhir sebagai penutup, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Innal mu'min," sesungguhnya orang beriman yang sebenarnya, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Dia memandang dosa-dosa yang dia lakukan seperti halnya dia duduk di bawah gunung. Kemudian apa jemaah sekalian? Yakhafu an yaqa'a alaih. Dia takut gunung itu ternyata runtuh kemudian menimpa dirinya. Itulah hakikat seorang mukmin. Dia selalu merenungi dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dosa yang dia tinggalkan berupa salat, dosa yang dia lakukan berupa meninggalkan salat, dosa yang dia lakukan ketika dia bersendirian saat tidak ada orang yang melihatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia renungi itu dan dia pandang dosa itu seakan-akan gunung yang bisa runtuh kapan saja menimpa dan menghancurkan dirinya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang fajir, orang yang gemar melakukan dosa bukan dari orang yang beriman. Kata Nabi SAW, yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi. Dia memandang dosa-dosanya hanya seperti lalat yang lewat di hidungnya. Seakan-akan tidak ada ancaman dari dosa tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam dari orang-orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan ibadah saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati-hati kita untuk menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memudahkan kita dalam membuktikan keimanan kita melalui amal-amal saleh. Bagi kita yang mampu berkorban jamaah sekalian, kita berkorban. Itu bukti keimanan kita. Seseorang kalau ibadah dengan badan mungkin mudah dia lakukan, tapi seseorang itu akan diuji betul keimanannya kalau ibadah itu berkaitan dengan hartanya. Maukah dia keluarkan karena Allah ataukah tidak? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua di hari yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.